bahwa restu orang tua itu sangat penting sekali. Jadi pada saat kita sudah mulai naik dan kita keluar dari PNS ya istri itu akhirnya turun justru Mas. Kenapa turun ya? Karena salah satunya mungkin kalau saya merasakan ya dari sisi yang bisa kita ukur adalah kreativitasnya kita kurang. Tapi kalau dari yang bisa dibilang secara ininya ya spiritualnya bahwa doa orang tua, restu orang tua itu nomor satu. Jadi dulu saya sempat jualan bakso, pernah buka tambak ikan juga, pernah. Dan yang terakhir itu sebelum ke kue ini, saya buka usaha di bidang ini, jualan di pasar. Jadi sampai akhirnya ada teman yang merekomendasikan untuk lebih serius dan fokus ke usaha saya yang sebelumnya yaitu di DKM. Kita ini hidup hanya seperti menumpang minum ya. Jadi apapun ikhtiar kita selama di duniawi ini hanya sebagai bekal kita nanti hidup di akhirat, kan seperti itu. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bangga apa yang kita raih di dunia ini kalau itu sifatnya sementara tanpa ada ibadah yang kita peruntukkan untuk hidup di akhirat. Allahu Akbar. Nama saya Rizky Prasetya Adi Murdani. Biasanya teman-teman memanggil saya Rizky Pam atau biasanya bisa dipanggil Pam. Saat ini saya memiliki usaha di bidang F&B, Food and Beverage, dengan salah satu brandnya dengan nama DKM Cake. Nah, DKM Cake itu singkatan dari Dapur Keluarga Murdani, salah satu dari nama belakang saya, seperti itu. Jadi saya asli Jember, ya. Saya dari kecil sekolah SD, SMP itu ada di Jember. SMA saya ada di Malang, di SMK Telkom Malang. Sampai akhirnya dari SMK itu saya bekerja dan kuliah di Jakarta. Jadi saya pernah bekerja di PT Telkom Divisi Regional 5 Jawa Timur, pernah juga di PT Telkom Divisi Multimedia Jakarta Barat, terus ke PT EDI Electronic Data Interchange Indonesia, dan yang terakhir itu di PT Excel Axiata atau operator Excel. Itu sebelum saya memulai usaha ini, istri saya pernah bekerja di sana. Pada saat saya memulai usaha ini, karena berawal dari kondisi yang bisa dikatakan terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ya saya di tempat yang lama sebagai karyawan itu mengharuskan untuk mengambil program pensiun dini dari perusahaan. Sampai akhirnya saya hijrah atau mudik ya kalau orang sini, kembali ke Jember. Nah, dari Jakarta akhirnya saya mulai merintis usaha. Tapi usaha itu juga tidak langsung di DKM ini. Jadi dulu saya sempat jualan bakso, pernah buka tambak ikan juga, pernah. Dan yang terakhir itu sebelum ke kue ini, saya buka usaha di bidang ini, jualan di pasar. Jadi sampai akhirnya ada teman yang merekomendasikan untuk lebih serius dan fokus ke usaha saya yang sebelumnya yaitu di DKM. Sebelumnya sebagai karyawan, saya itu merasakan banyak manfaat ya. Salah satunya yang pasti dari gaji setiap bulan yang itu bisa dikatakan fixed income ya. Jadi kalau mungkin orang usaha itu bisa dikatakan profit, bukan omset kan seperti itu ya, karena pendapatan pasti. Nah sampai akhirnya itu istri saya keterima PNS di Jember dan mengharuskan kita jarak jauh atau mungkin istilahnya LDR lah gitu ya. Saya di Jakarta, istri di Jember. Nah dengan kondisi yang jauhan, dengan masih waktu itu anak kecil, masih usia ya 3 tahunan, mengharuskan saya atau istri yang mengalah. Jadi saat itu saya yang mengalah
Terus dari perusahaan juga ada program pensiun dini, jadi saya mengambil pensiun dini itu. Akhirnya saya pindah ke Jember dan memulai berbagai macam usaha itu tadi, mulai dari yang jualan di pasar, buka bakso sampai buka tambak ikan tadi. Dan itu masih proses saya bilang coba-coba ya untuk usaha, karena saya tidak ada background sama sekali di bidang usaha. Satu itu, terus orang tua semuanya PNS, mertua PNS semua. Jadi tidak ada yang memiliki kalau saya bilang dari usaha pengusaha semua dari atas, enggak. Kita memang benar-benar mulai dari nol seperti itu. Dan saya katakan titik terendah saya adalah pada saat sebelumnya sudah merasakan enak di karyawan ya, akhirnya harus bergonta-ganti usaha. Nah, itu mulai lagi dari nol, bahkan minus mungkin. Jadi kita di sana bingung sekali, yang biasanya sudah mendapatkan hal yang pasti-pasti, terus akhirnya usaha kadang naik, kadang turun, bahkan turunnya bisa dikatakan bukan turun seperti biasanya, kita sampai minus-minus sekian bulan seperti itu. Nah, baru nanti baik lagi seperti itu. Waktu saya berada di titik terendah itu ya Mas, ini karena bagian dari keputusan kita ya, antara saya dengan istri ya. Karena istri waktu itu keterima di PNS, saya juga bekerja di Jakarta. Jadi kita berkomitmen ya nggak bisa kalau jauhan seperti itu. Kita harus ngumpul, dan waktu itu kita pilih memilihnya adalah di Jember. Nah, dengan memilih di Jember, komitmennya adalah ya pasti di sini kita mulai lagi dari nol. Nah, kalau istri mungkin keterima sudah jadi karyawan ya, jadi PNS. Sedangkan saya masih nyari lah. Ya mau kerja di mana, terus mau usaha juga usaha apa. Nah, itu konsekuensinya sih. Jadi dari saya memutuskan resign atau ambil pensiun dini itu di situ konsekuensinya. Saya memilih jadi pengusaha itu bukan karena satu cita-cita, yang kedua juga saran atau mungkin arahan dari teman, saudara atau orang tua, bukan. Hanya jadi pengusaha itu karena kecelakaan sebenarnya. Kenapa bisa kecelakaan? Ya itu tadi, karena kondisi seperti itu kan kita tidak menginginkan. Sedangkan saya saat itu usia sudah mungkin bukan usia ini ya, yang masih muda yang harus bisa bersaing untuk bekerja, ngelamar ke sana, ke sini gitu. Apalagi dengan notabene pernah menjadi karyawan di Jakarta, itu kan dari sisi standar atau level salary atau gaji itu kan juga berbeda ya di daerah seperti itu. Jadi terkadang saya ngelamar pun ya tetap ditolak karena punya background yang seperti itu. Jadi akhirnya memilih jadi pengusaha ya karena kecelakaan aja, terpaksa aja seperti itu. Tidak ada pilihan lain. Jadi dulu itu pada saat kita ambil pensiun dini, pasti kan dari tempat kita kerja kan pasti ada istilahnya pesangon ya. Kalau dibilang saya sendiri apakah modalnya dari nol, ya saya bilang enggak juga gitu, bukan nol sekali. Ada waktu itu memang kita punya modal dari hasil ya tabungan, juga dari hasil pensiun dini itu kita mulai itu. Nah, dari usaha itu tadi kita buka itu tidak semuanya lancar. Ya, ada yang kita buka tambak, itu kita sudah mulai jalan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan. Tambak ikan patin. Ya, ikan patin. Itu tapi bukan di Jember, ada di Tulungagung. Ya, jadi dari modal yang kita ini tadi, itu bisa dikatakan yang tabungan atau yang kita punya, itu hampir habis. Gara-gara kesalahan di situ. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya, terus kita tidak pernah usaha, tidak ada saudara atau siapapun teman ya yang ngontrol, yang kasih saran, kita juga nggak ada. Jadi dulu itu saya di Tulungagung ada tanah milik ini keluarga masih ya. Jadi itu bisa dipakai. Jadi kita investasi di sana, saya dengan orang tua waktu itu ya, kita jalan. Dan di Tulungagung itu memang boomingnya ternak ikan patin. Jadi dari sisi penjualan, dari sisi pakan sampai pemeliharaan itu sudah ada kayak kelompok taninya seperti itu. Jadi saya masuk di sana dengan harapan bisa ikut gitu. Ternyata usaha tidak seperti itu, karena jarak jauh kan, kita nggak bisa ngontrol setiap hari. Jadi gini, usaha itu sebetulnya harus ada monitoring, harus ada evaluasi, kan gitu kan. Setelah itu dari hasil evaluasi kita coba lagi lemparkan ke tim, kan harusnya gitu. Nah ini karena jarak jauh,
kita jangankan untuk evaluasi, monitoring aja kan kurang. Nah itu kendalanya. Kita dikasih laporan memang dari yang ada di sana, ya. Tapi itu ternyata nggak valid. Contoh pakan kita sudah keluarin semisal 2 karung gitu ya pakan, ternyata hanya satu karung yang dikasihkan. Jadi untuk monitoringnya kurang, otomatis evaluasinya juga nggak ada sih. Setelah kegagalan di patin tadi ya, ditambah ikan tadi, yang berikutnya saya mulai usaha di bakso. Kebetulan dulu yang kita bikin karena masih mungkin idealis Mas. Jadi kita pengennya bakso yang berbeda dari yang lain. Jadi saya waktu itu bikin namanya bakso bebek kerikil. Jadi memang bukan dari daging sapi, tetapi dari daging bebek. Nah, dan karena bebek itu kolesterolnya tinggi ya, jadi kita bikinnya kecil-kecil. Nah, waktu itu yang kita jalankan sempat kita booming, tapi karena seperti itu kan bukan yang ini ya, yang terusannya apa lumintu kalau katanya orang ya, bukan yang langgeng. Jadi hanya tren aja sih. Oh ini aneh gitu kan, bakso bebek jadi rame waktu itu. Tapi setelah itu ya hilang karena orang kan lebih seneng ke bakso sapi. Selain harganya yang lebih terjangkau, terus dari orang kadang melihatnya kolesterolnya itu lebih tinggi bebek daripada sapi. Itu sekitar di tahun 2011 saya mulai di bakso. Kegagalannya ya karena kurangnya pengetahuan mengenai manajemen bakso ya seperti apa. Karena bukan saya yang produksi, tetap dari tim itu dengan adik. Jadi setelah dari bakso bebek itu gagal, saya mulai usaha sebagai pedagang pasar. Jadi saya sudah pernah jualan itu dari jualan bawang putih, bawang merah seperti itu, terus terasi, ya pokoknya komponen ini ya pasar ya. Kalau orang bilang mungkin empon-empon ya kalau orang sini bilang. Jadi itu sudah mulai merasakan gimana caranya bermain di pasar. Dan bermain pedagang pasar itu kalau saya bilang mirip dengan kita bermain trading. Bedanya kenapa? Karena waktu itu saya jualan itu link saya sampai ke Cina. Jadi kita ada kerjasama dengan importir. Jadi sebetulnya ada importir ya yang selalu mensupport bawang putih ya, yang saya tahu nih di bawang putih itu kan nggak ada petaninya. Nggak tahu kalau ternyata memang ada, tapi yang saya tahu waktu itu tidak ada petani yang ada di lingkup Jember ini, dan itu mengandalkan importir. Importir ini linknya dari Cina. Jadi pada saat saya yang pernah saya rasakan waktu saya bermain bawang putih, kita tren bawang putih itu kira-kira 1 bulan ke depan akan melonjak tinggi, kita sudah tahu. Jadi itu langsung bermain ini stok ya, ambil banyak. Jadi yang pernah saya rasakan waktu itu bawang putih saya ambil harga 8.000, kita jual harga 80.000 per kilo. Karena harga jualnya 100.000 waktu itu. Jadi saya per kilo itu untung 72.000. Kita punya stok hampir 1 ton. Itu hanya dalam waktu 3 minggu. Mas. Nah itu yang saya bilang tadi trading. Jadi tradingnya orang pasar itu ngeri juga, sama seperti kita bermain saham atau bermain ini ya mata uang tadi seperti itu. Dan itu mungkin tidak cocok dengan model saya yang saya lebih kepada pinginnya yang safe. Kalau bermain di pasar itu memang kondisi yang tadi itu menguntungkan sekali. Tetapi pada saat stok saya habis, masa saya harus hilang? Kan enggak, saya harus tetap belanja. Nah pada saat belanja pun ada ruginya juga. Saya ngambil harga 60.000, ternyata setelah 3 hari 4 hari harga turun. Nah, itu ada ruginya gitu loh di sana. Jadi mungkin untungnya sekian juta ya ruginya sekian juta, akhirnya marginnya ya tipis juga kalau kita nggak paham sekali ya tentang permainan ini ya pasar. Karena pada saat kita harganya murah itu semua orang beli ke kita, tapi pada saat kita mahal kita ditinggal. Secepat itu kalau permainan pasar. Beda kalau dengan kita memainkan brand, kita memainkan produk-produk kreatif ya istilahnya kayak gitu. Itu kan customer itu lebih banyak loyal. Sedangkan kalau kita bermain di komoditi, itu mana yang murah, mana yang bagus, ya itu yang diambil kan seperti itu. Setelah melalui 3 usaha tadi yang gagal, yang saya bilang hanya sedikit aja sih berhasilnya dan itu gagal. Ya, ini mungkin sedikit ini ya saran untuk teman-teman atau orang yang ingin usaha. Jadi jangan pernah lupakan yang namanya komunitas. Dalam hal ini komunitas pengusaha pasti Mas, bukan komunitas ini ya motor, mobil atau klub, itu bukan, tapi komunitas pengusaha. Kalau kita bilang entrepreneur community lah istilahnya kayak gitu. Apapun tuh istilahnya, apapun namanya, yang penting jangan lupakan teman komunitas. Karena dari situ kadang insight itu banyak.
Nah, waktu saya memulai 3 usaha tadi, saya sangat minim berinteraksi dengan teman-teman di komunitas itu tadi. Nah, setelah merasakan itu, saya mau balik lagi ke Jakarta untuk jadi karyawan. Nah, saya pamitan ke teman-teman. Kayaknya saya sudah angkat tangan deh, nggak mungkin jadi pengusaha. Saya bikin karyawan lagi di Jakarta. Nah, ada teman yang ngasih saran. Dia mungkin menganalisa ya. Jadi DKM ini kan sudah berdiri waktu saya di Jakarta tahun 2008. Nah, waktu 2012 itu, waktu saya mau balik lagi ke Jakarta, dikasih saran. Ini DKM ini bagus. DKM ini bisa berkembang. Cobalah di manajemen. Selama ini kan hanya bisa produksi jual. Bukan gitu, bisnis nggak seperti itu. Bisnis itu harus di branding, bisnis itu harus di manage, bisnis itu harus ditata, kan seperti itu. Nah, yang bagian nata ini nggak ada. Kenapa? Karena selama ini bisnis DKM kan adalah bisnis istri. Ya, dia lebih concern ke produksi. Saya pribadi masih ada pemikiran bahwa ini bukan bisnis cowok gitu, ini bukan bisnis saya. Jadi saya nggak mau masuk. Nah, sampai di situ ada yang ngasih saran, cobalah diteruskan, cobalah di manage. Nah, dari situ akhirnya mulai saya jalankan, mulai saya saya tata, dan itu mulai terlihat. Jadi yang pertama kali saya tata waktu itu gini, istri ini ditemani sama asisten pribadi ya, asisten rumah tangga saya, itu bikin kue, Mas. Jadi bikin kue kering, waktu itu zaman ini ya, Ramadan, di bulan Ramadan gitu, bikin kue kering. Nah, itu hanya laku dalam satu momen itu hanya sekitar ya 100-an toples ya, seperti itu. Nah, begitu saya dapat saran dari teman saya coba di tahun berikutnya untuk saya masuk ke manajemen. Jadi saya mulai tata customernya, saya minta database yang sudah pernah beli-beli itu, saya coba mulai promosikan, saya datakan ya, saya detailkan ini di mana-mana. Sampai akhirnya di tahun berikutnya itu dari yang hanya 100-an toples itu sudah melonjak jadi kurang lebih 1.300 toples. Itu hanya kita memanage database saja. Belum yang istilahnya kalau sekarang ada ini ya, ads ya atau iklan gitu kan. Belum lagi nanti kita branding, belum lagi kita ya yang lain-lain lah seperti itu. Itu baru ke database saja itu sudah sudah melonjak lumayan gitu, dan itu hasilnya ya karena kita detail sih, Mas, gitu loh. Kalau usaha itu nggak hanya sekedar ya sudah kita bikin produk, kita tampilkan aja, tapi harus diolah. Ini mau dilempar kemana? Oh, kalau kue kayak gini harus ke orang, maaf ya karena itu Ramadan berarti harus ke orang Muslim kan gitu. Oh, kalau ini musimnya tahun baru atau Natal berarti harus ke orang Kristiani, bisa kan seperti itu. Itu seperti, jadi harus tahu ininya. Termasuk kue-kue ini kan rata-rata perempuan. Jadi lebih banyak segmennya memang ibu-ibu. Jadi dulu itu kita memulai ini awalnya adalah dari kue kering kalau di momen Ramadan. Tapi hariannya, daily-nya kita itu adalah nerima kue tar. Nah, kue tarnya itu custom. Jadi semisal ada orang yang ingin, saya ingin kue ukuran 2 kali 1 meter, ya itu kita bisa. Mau bikin bulat itu ukuran 1,5 meter bertingkat, itu kita bisa. Atau bikin yang kecil, kita bisa. Sampai ada orang itu yang terkadang karena tergila-gila sama ini ya, kendaraannya. Waktu itu saya pernah masih ingat, ada yang request pengen dibentuk kue Honda Jazz. Ya bisa, kita carving, kita bener-bener bentuk seperti Honda Jazz, dijadikan seperti itu. Jadi berawal dari kue tar. Hariannya waktu itu di situ. Jadi di momen Ramadan kita kue kering, di hariannya adalah kue tar. Di kue tar itu kita bertahan dari 2012 sampai kurang lebih di 2014. Pada saat kita di 2012 sampai 2014, kan produk kita tidak banyak ya seperti saat ini ya. Waktu itu hanya kue tar tadi, kue custom tadi dengan kue kering. Nah, saat di tahun 2014 itu istri kewalahan. Jadi banyak sekali orderan yang memang karena untuk custom cake ini kan keahlian ya, bukan yang seperti ini ya, seperti kue-kue biasa yang bisa kita kerjakan orang lain. Ini jadi produksinya sendiri, Mas. Jadi kita hanya karyawan waktu itu hanya 1 orang yang membantu 1-2 orang, itu banyaknya lebih banyak ke kue custom. Jadi waktu istri itu terkuras, pagi bekerja, malam ya sore sampai malam, bahkan sampai dini hari itu masih produksi. Jadi akhirnya di 2014 istri memutuskan untuk resign dari PNS, waktu itu seperti itu. Nah, setelah memutuskan resign dari situ, barulah kami berdua menjadi couple planner.
Jadi istri yang pegang di produksi, saya di manajemennya seperti itu. Istri itu kan waktu resign ya, kita pernah menyampaikan itu kepada orang tua. Dan karena memang dari orang tua saya keduanya PNS, terus mertua itu juga PNS, ya kita tidak direstui sih, gitu loh. Direstui bukan tidak direstui usaha, tetapi tidak direstui untuk keluar dari PNS, ya kan. Nah, karena kenapa? Karena PNS kan masih tetap menjadi sesuatu pekerjaan yang ini ya, masih yang pilihan gitu ya. Nah, jadi di saat itu kita resign tidak direstuin, tetapi kita berdua tetap tekad kita harus keluar. Kenapa? Karena sudah tidak memungkinkan DKM ini kita kelola sebagai sampingan. Atau kalau enggak kita murni bekerja di DKM, tapi PNS-nya jadi PNS ya, pegawai negeri sampingan. Sudah nggak mungkin kan? Akhirnya sama-sama nggak bisa pegang amanah, ya udah kita mending resign aja. Nah, dari proses resign itu orang tua itu tidak dapat restu ya. Dan ini mungkin sedikit pelajaran ya buat saya pribadi mungkin, bahwa restu orang tua itu sangat penting sekali. Jadi pada saat kita sudah mulai naik dan kita keluar dari PNS ya, istri itu akhirnya turun justru Mas. Kenapa turun ya? Karena salah satunya mungkin kalau saya merasakan ya dari sisi yang bisa kita ukur adalah kreativitasnya kita kurang. Tapi kalau dari yang bisa dibilang secara ininya ya, spiritualnya, bahwa doa orang tua, restu orang tua itu nomor satu gitu. Jadi di 2014 kita benar-benar merasakan titik terendah kita dalam menangani ini ya, mengelola DKM ini, titik terendah. Karena pada saat itu kita ini seperti mau berkembang nggak bisa, mau dimatikan juga ya nggak mati sebetulnya gitu loh. Jadi seperti nanggung aja. Sampai akhirnya saya pernah belajar ilmu dari seorang motivator ya. Mungkin kalau saya boleh sebut nama ya, Mas Ipo Santoso. Itu kalau nggak salah salah satu bukunya apa, Dua Bidadari atau apa gitu ya. Saya lupa. Nah di sana menyebutkan bahwa seperti hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan orang tua itu adalah yang utama gitu. Nah saat itu memang hubungan saya dengan orang tua, dalam ini mertua, itu tadi restunya kurang. Akhirnya kita berdua datang ke orang tua, benar-benar minta restu, minta doa, sekaligus minta izin lah bahwa kita tolong disupport. Kita minta, kalau selama ini mengecewakan, karena tetap kan orang tua selama ini yang menguliahkan ya Mas ya, menyekolahkan. Nah ternyata kok waktu PNS keluar, itu kan juga ada sedikit kecewa pastinya. Nah kita berusaha meminta maaf itu, sampai akhirnya kita sampaikan bahwa usaha ini sekarang satu-satunya. Kita mau balik ke PNS kan udah nggak mungkin, kita udah keluar. Nah dari situ akhirnya orang tua mungkin terbuka, mulai memberikan apa ya, istilahnya restunya. Nah itu mulai kita bisa merasakan DKM itu mulai naik lagi, termasuk istilahnya apa, inspirasi, kreativitas tuh seperti ada lagi gitu. Jadi sampai kita bisa ada menu harian, menu mingguan, sampai kita ada promo yang sifatnya mendadak, itu biasanya seperti itu di sini. Harapannya orang tua ya, yang kok sudah aman, kenapa milih yang beresiko? Bahkan ada saran, ya sudah, nggak apa-apa karyawan, usahanya sambil sampingan aja gitu. Tapi nggak seperti itu kenyataannya, bahwa yang justru jadi sampingan adalah karyawannya, usaha yang benar-benar kita pikirkan. Nah, yang menjadi apa ya, yang jadi mengerikannya itu karena orang tua kekeh, tetap kamu harus karyawan. Kalau usaha itu gini-gini berat, terus banyak masalah gini. Nah, itu yang ada di benaknya orang tua. Kalau orderan pasti menurun. Karena apa? Karena kita kan modelnya online. Sedangkan kita harus secara periodik, kita harus, kalau dulu itu status ya, di BlackBerry, BBM, terus beralih ke WhatsApp kan kita harus pasang status. Habis gitu kita harus sering upload foto-foto kita. Kalau dulu kan istilahnya SEO ya, optimasi di Google kayak gitulah. Nah kita kan harus melakukan itu secara pekerjaan itu secara rutin tiap hari. Nah ini kita nggak bisa jalanin gitu. Otomatis mempengaruhi dengan marketing atau pemasarannya kita. Waktu itu seperti itu. Berpengaruh sekali tanpa kita sadari sih. Ya. Waktu saya mengalami ini ya, buntu tadi ya Mas ya. Jadi tidak ada perkembangan di usaha. Kita coba menggali lagi kendalanya di mana. Kita analisa. Mungkin istilahnya kita introspeksi diri ya. Ini di mana. Nah, dengan saya membaca buku yang dari Ipo Santoso tadi itu, bahwa di situ ada hubungan dengan orang tua. Nah, waktu itu baru kita terbuka, oh ternyata memang
hubungan kita dengan orang tua memang baik-baik saja secara personal, tetapi secara restu untuk usaha ini tidak dalam baik-baik saja. Kenapa? Karena satu, orang tua tidak pernah melihat bisnis kita di kantor atau di usaha mau ngapain, bangun jam berapa, tidur jam berapa, tidak pernah dilihat. Beda kalau sekarang, Mas. Sekarang kita banyak orderan, kita tinggal nelpon aja. Bu, kita di sini lagi repot gini. Oh ya, dari Bondowoso beliau sudah turun, datang ke Jember untuk menghandle cucunya. Kita bisa support di produksi kan gitu kan. Kalau dulu enggak, kita mau ngomong apapun ya nggak ngurus gitu seperti itu. Nah, itu salah satu yang kendalanya kayak gitu. Nah, pada saat kita minta restu, ya kita sebagai yang muda ya Mas, atau kita sebagai anak lah, kita ya sampaikan aja apa adanya. Ya memang kita salah. Satu itu, kita tidak bisa jadi anak yang istilahnya sesuai harapan orang tua. Tetapi kita juga ingin berbuat yang terbaik untuk orang tua. Kita sampaikan alasannya. Ya salah satu alasannya adalah ya kita ingin waktu kita ada terus untuk orang tua. Karena kalau karyawan kan nggak bisa. Kita nggak bisa standby 24 jam ya. Orang tua ada di mana atau orang tua ingin kemana, saya ingin main, saya ingin kemana. Kita kan kalau sebagai pengusaha kan kita bisa nganterin gitu. Karena apa? Kita masih sudah ada tim gitu. Kalau dulu sebagai karyawan kan nggak bisa. Nah, kita sampaikan alasan-alasan itu sampai orang tua itu bisa terbuka. Ya termasuk yang pasti kita juga menyampaikan kondisi kita apa adanya gitu loh. Jadi kondisi kami saat itu memang ya orderan sudah mulai menurun, terus kita tidak mungkin lagi untuk masuk ke PNS atau ke karyawan. Kalaupun saya harus bekerja lagi, saya harus meninggalkan anak dan istri. Saya harus ke Jakarta kan gitu kan. Nah, jarak yang jauh kan pasti orang tua berpikir juga kan, ya sudah mau nggak mau, mungkin ini sudah takdirnya, ini sudah jalannya, ini sudah kondisi saat ini, ya sudah ini yang harus didukung gitu. Itu sih kalau trik untuk ininya ya kita sampaikan. Tetap bagaimanapun kalau menurut saya orang tua tidak pernah salah Mas. Mungkin khilaf. Ya. Kalau kita kadang-kadang kita sebagai anak kan kita merasa benar. Yang sekarang ini seperti ini kan gitu kan. Zamannya gini, harusnya kayak gini. Nah, orang tua itu bukan dia salah kalau menurut saya. Satu bisa jadi khilaf, kedua dia nggak tahu, beliaunya nggak tahu. Sekarang trennya gimana ya kan? Sekarang seperti PNS bukan satu-satunya atau karyawan bukan satu-satunya, bahkan sekarang untuk jadi konten kreator pun ya itu juga bisa menghasilkan bahkan lebih ini lagi gitu, lebih bagus. Jadi mungkin butuh ini sih penjelasan aja ya. Kalau saya dalam proses mengembangkan DKM ini itu berawal memang dari background saya yang memang IT Mas. Jadi saya IT, istri juga IT. Jadi kita memang dari IT itu kita lebih konsen ke online. Seperti itu. Jadi bukan offline. Sebenarnya bisnis ini kalau kita bisa bilang itu dimulai dari mana? Apakah marketing atau produk? Seringnya kalau orang memulai bisnis itu kan itu. Kadang mereka miliki produk dulu baru jualan ya marketing. Tapi yang benar yang mana? Ya kita nggak tahu. Kalau menurut saya semuanya benar. Yang salah adalah yang nggak memulai kan. Nah seperti itu. Jadi saya sendiri memulai dari produksi. Tapi mungkin kalau kita belajar bisnis secara ini ya fundamental banget, ini bisa dikatakan cara yang salah katanya gitu ya. Kenapa ya? Harusnya kan jualan dulu tuh. Nah jualan baru kita bisa produksi. Tapi waktu itu kondisi saya adalah saya menguasai produksi dulu, tidak menguasai marketing gitu. Karena saya background saya juga orang teknis, bukan orang marketing kan gitu. Nah dari produk ini kita jual laku, habis gitu kita jual lagi yang produk baru laku, ada lagi kita bikin, kita selalu memulai dari produksi sampai akhirnya ada kurang lebih 300. Tapi untuk saat ini kita kalau memulai itu bukan berdasarkan produk sih Mas. Jadi kalau untuk saat ini ya memang kita mengacu dengan fundamental bisnis yang benar, harusnya sih dari sisi marketing dulu. Ke 300 produk dari DKM itu tidak semuanya kita jual gitu. Dalam satu hari kita nggak jualan itu. Jadi seperti contohnya saja kue kering. Kue kering kita aja ada 15 item ya, atau 15 produk ya untuk kue kering. Itu tidak semuanya kita jual, hanya yang laku saja seperti nastar, kastengel itu kan orang yang selalu orang makan ya di luar Ramadan. Nah, itu aja yang kita readykan, yang lainnya enggak seperti itu. Jadi enggak ke 300 produk itu selalu kita suguhkan atau kita jual setiap hari enggak. DKM ini kalau menurut saya keunggulannya
adalah yang jelas dari sisi level ininya Mas, apa namanya, pelayanannya. Mungkin kalau kita bilang kue enak, di luar sana juga banyak. Bahkan kue enak, kue premium, kue bersih itu sudah standar ya. Orang jual murah pun yang pasti bersih, pasti juga enak gitu kan. Itu sudah bisa saya katakan hal yang lumrah gitu. Nah, kita menguatkannya itu adalah di sisi pelayanan atau servisnya. Jadi kalau saya bilang untuk saat ini yang jelas DKM adalah bisa memberikan pelayanan kurang lebih hampir 15-20 jam. Jadi seandainya pesan kue mau dikirim jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi kita bisa. Contoh mungkin akan ada acara akad ya, akadnya jam 7. Tapi kadang kan customer, saya mintanya jam 5, kita bisa. Bahkan pengirimannya kita mungkin yang saya tahu itu masih satu-satunya sih. Kita yang berani memberikan garansi. Kenapa? Karena kurirnya tim kita sendiri. Jadi contohnya ada customer pesan kue, kita kirim nih sampai keluar kota ya, atau mungkin ke daerah ya. Nah, selama kue masih dibawa jadi tanggung jawab kurir kita, seandainya kue ini ada yang rusak, kita langsung ganti. Seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya ya sudah sampai di customer kondisinya hancur ya sudah hancur gitu aja, enggak, kita tetap ganti. Nah, seperti itu. Jadi kita di servisnya, jadi pelayanan yang bisa saya katakan hampir 20 jam ya, untuk ordernya, untuk dikirimnya, deliverynya, terus untuk ininya juga garansinya. Harapan kami ke depannya bisnis ini bisa berkembang Mas. Sampai saat ini kita yang awalnya DKM Cake ya dengan bendera PT Murdani Mandiri Indonesia, kita sekarang sudah ada beberapa brand juga. Jadi ada DKM Cake, ada DKM Food, kita juga ada MM Kurir, Murdani Mandiri Kurir, itu ada. Itu yang mengcover pengiriman, dan itu juga kita ini kan juga ke customer, juga mungkin ke warga Jember dan sekitarnya. Jika ingin mengirim kue atau pesan kue itu bisa memakai kurir kita juga. Bahkan kadang ada customer kita yang menggunakan jasa kurir kita juga. Jadi itu 3, terus ditambah lagi kita sekarang juga ada mulai melebarkan di sistem kemitraan. Jadi di kemitraan itu kita ada yang namanya Es Coklat Indonesia, brand yang baru kita luncurkan ini kurang lebih ya 3-4 bulanan ini. Jadi itu memang kemitraan, kita targetnya adalah untuk teman-teman yang memang ingin memulai usaha. Karena di Es Coklat Indonesia tidak hanya sekedar membeli paket bisnis, istilahnya membeli kemitraannya ya, tapi di situ kita bisa berdiskusi mengenai cara-cara untuk berbisnis. Jadi value-nya di sana. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai bisnis, terus pengen jualan apa yang di pinggir jalan. Nah, kita ada sampai saat ini kita baru ada 1 dari 5, nanti targetnya ada. Salah satunya adalah Es Coklat Indonesia. Saat ini kita ada di Jember, Bondowoso, dan ini insya Allah dalam bulan ini akan ada di Malang. Untuk teman-teman yang ingin memulai berbisnis ya, yang ingin menjadi seorang pengusaha, yang pasti jangan pernah lupakan hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, mungkin yang sudah berkeluarga dengan pasangannya, suami atau istri, yang sudah memiliki anak dengan anak. Itu yang jelas, itu yang pertama, itu yang pasti nanti akan ngefek sekali dengan perjalanan bisnis kita. Terus yang kedua, jangan pernah berjalan sendiri. Maksudnya apa? Ya kita harus berkomunitas. Karena dengan berjalan sendiri, beban itu pasti lebih berat. Baik dari sisi modal, baik itu dari sisi pengetahuan, apalagi dari sisi resiko. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kan, bisnis ini negatifnya kemana, positifnya kemana. Kalau untung itu kayak apa, kalau rugi seperti apa, kan seperti itu. Syukur-syukur kalau di komunitas tadi ada mentornya, ada pembimbingnya, bukan hanya sekedar teman, tetapi yang benar-benar mengarahkan. Itu bagus sekali menurut saya. Jadi yang pertama orang tua, hubungan dengan orang tua. Yang kedua adalah komunitas. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah lupa untuk selalu berharap, selalu belajar,
dan selalu mengupdate tentang pengetahuan-pengetahuan yang terbaru. Kalau untuk permodalan sebetulnya kalau di dunia usaha itu tidak selalu hal yang mutlak ya Mas. Karena tetap yang pertama itu market ya. Kalau untuk pemodalan ya memang itu sesuatu yang tanpa ada modal kita juga nggak jalan. Tapi sekarang coba kita bayangkan kalau bisnis kita udah jalan, kita ada supplier. Supplier itu pasti ditempo. Entah itu 1 minggu, 2 minggu kan. Itu sudah modalnya 0. Seperti itu. Terus belum lagi kalau teman-teman mungkin yang pingin statusnya pingin modal yang tidak terlalu memberatkan. Ada yang sifatnya seperti investor, ya, atau teman sendiri, atau mungkin investor terbaik adalah siapa? Orang tua. Nah, itu investor terbaik. Kita ngomong, Pak, Bu, kita ada ini, ada mau momen Ramadan nih, targetnya kurang lebih sekian. Tuh cara saya dulu sih melobi itu seperti itu. Nah, kira-kira butuh berapa? Ya, kita butuh sekian juta. Ya sudah. Nanti setelah selesai, produksi selesai, Ramadan, mau Idul Fitri, kita kembalikan. Nah, seperti itu. Jadi pemodalan itu tidak satu-satunya hal yang sangat menyulitkan, tetapi bisa jadi kalau kita memiliki nilai-nilai seperti tadi, kita bisa amanah ya, terus kita bisa pegang komitmen itu tadi. Jadi seperti supplier tadi kan sudah percaya, pasti dia akan memberikan ini sih, tempo itu pasti ini. Bahkan kita sekelas ini aja DKM, kita juga kerjasama dengan supplier tuh masih sih Mas, seperti itu. Kita lebih baik disupport ini sih, support bahan baku ya untuk produksi gitu. Karena kalau uang itu lebih tidak bisa dihitung. Kecuali untuk operasional ya, untuk biaya operasional itu beda. Tapi untuk produksi itu tetap bahan baku yang kita karyawan saat ini kurang lebih ada 30-an. Ya, itu kan kita ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan tidak tetap atau casual kita sebutnya. Terus ada juga karyawan praktek yang dari sekolah-sekolah. Ya, magang, istilahnya biasanya magang seperti atau prakrin ya seperti itu. Jadi kurang lebih kita ada 30-an karyawan. Jadi di DKM saat ini kita ada divisi admin. Itu admin kita pecah lagi, di dalamnya di sana ada kasir, ada finance yang bertugas untuk mengaudit kasir, terus ada lagi marketing, terus ada lagi CS, customer service, itu yang menghandle orderan di admin. Terus dari sisi produksi kita bagi lagi, ada produksi harian, ada produksi yang sifatnya non harian, terus ada lagi produksi custom. Jadi tim produksi kita ada 3 divisi seperti itu. Terus yang terakhir di bagian pengiriman atau delivery. Kita ini hidup hanya seperti menumpang minum ya. Jadi apapun ikhtiar kita selama di duniawi ini hanya sebagai bekal kita nanti hidup di akhirat, kan seperti itu. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bangga apa yang kita raih di dunia ini kalau itu sifatnya sementara tanpa ada ibadah yang kita peruntukkan untuk hidup di akhirat.